kakak Anda sudah tak bernyawa karena ia sudah meninggal, jawab Dokter Leo setengah berteriak. Mendengar itu, tubuh Kinarah langsung lemas tak bertenaga, pandangannya langsung kabur dan akhirnya wanita hamil itu jatuh pingsan. Keadaan semakin panik. Rehan menggendong istrinya itu, lalu menatap Steve untuk membereskan semuanya. Marah, tentu saja Rehan marah. Bagaimana mungkin ia tak marah jika ada satu hal yang terlewatkan dari pengawasannya ketika ia bangun dari tidurnya dan langsung mendapatkan telepon dari Steve kalau terjadi sesuatu di rumah sakit. Jantungnya langsung berdetak kencang, takut semua keluar dari kendalinya. Ia yang jarang kalah akan merasa rendah saat sesuatu tak sesuai keinginannya. Meninggalkan Rehan yang membawa Kinarah ke ruang lain. Kini Steve memerintahkan para bodyguard itu untuk membawa 5 mayat pelayan yang terkapar tak bernyawa. Mayat itu akan dibawa ke ruang rahasia di rumah sakit ini untuk diperiksa penyebab kematiannya. Kita harus segera membersihkan tubuh Nona Kanaya, dokter. Kita juga perlu menjahit lukanya, ucap Steve menatap sang dokter yang sedari tadi hanya dia menatap kosong wajah Kanaya yang sudah pucat. Dokter Leo, dokter tampan itu pun langsung menatap Steve lalu mengangguk. Perlahan ia membantu beberapa perawat membawa mayat Kanaya ke ruangan lain untuk membersihkan dan menjahit luka robek di beberapa bagian tubuh wanita itu. Di sisi lain, Kinara sudah membuka matanya. Rehan langsung membantu Kinara untuk duduk. Kakakku, ucap Kinara panik. Tenang sayang, tenang. Bagaimana aku bisa tenang saat kakakku terluka? Dia pasti bisa diselamatkan kan sayang? Tangis Kinarah benar-benar syok. Sedari berangkat dari rumah lagi, Kinarah memang sudah panik. Apalagi melihat keadaan sang kakak barusan, bertambahlah rasa panik dan syoknya. Jawab sayang, apa kakakku bisa disembuhkan? Bentak Kinarah dengan pelan. Rehan menggeleng, membuat tubuh Kinarah semakin lemas. Tidak, Kak Naya, teriak Kinarah histeris. Wanita itu memberontak, ingin segera menemui sang kakak. Lepaskan aku ingin bertemu kakakku, teriak Kinarah memberontak saat Rehan menahan tubuhnya. Tenanglah Kinara, bentak Rehan keras. Bukan ia bermaksud menghalangi, tapi kini mayat Kanaya sedang dibersihkan dan dijahit luka-lukanya. Rehan tak mau Kinara semakin syok saat melihat luka Kanaya yang menganga lebar. Kau akan menemuinya, tapi tenang, aku tahu kau panik dan sedih, aku tahu, tapi tolong sayang, tolong tenang. Bagaimanapun sikapmu, mau kau meloncat dari gedung ini, kau tak akan bisa membuat kakakmu kembali bernafas. Tegas Rehan memeluk Kinara yang masih memberontak. Kinara pun terdiam. Mendengar itu, wanita hamil itu langsung kembali menangis histeris. Seharusnya semalam ia tak pulang. Seharusnya semalam ia menemani sang kakak saat ia memiliki firasat tak enak. Kakak, tangis Kinarah yang akhirnya kembali pingsan. Rehan pun menopang tubuh sang istri. Ia juga sedih, tapi semua di luar kendalinya. Siang harinya, matahari semakin tinggi, menyinari bumi dengan cahayanya yang terang dan panas. Disinilah Kinarah dan yang lainnya duduk di samping gundukan tanah yang masih terlihat basah. Wajahnya yang pucat, air matanya yang terus mengalir. Kinarah menatap makam sang kakak dengan tatapan kosong. Semua orang yang hadir satu persatu meninggalkan area pemakaman. Kini hanya tersisa Kinarah, Rehan, Steve, Dr. Leo, Bibi Ella, dan juga Dr. Andre yang baru saja datang karena baru diberitahu oleh rekan sesama pekerjaan. Ayo kita pulang, ajak Rehan pelan sembari menggenggam tangan Kinara. Apa aku bisa hidup? Apa aku akan hidup di saat orang-orang terdekatku perlahan-lahan menghilang dari dunia ini? Lirik Kinarah menatap batu nisan sang kakak. Sayang, jangan berbicara seperti itu. Ada aku di sini.
aku masih ada di sampingmu, sahut Rehan mengelus punggung istrinya. Dan pada akhirnya, aku yang ingin menjenguk kedua orang tuaku malah mengantarkan kakakku di samping makam kedua orang tuaku. Mungkin selanjutnya akulah yang akan ada di sini menemani mereka bertiga yang selalu aku rindu di setiap waktu. Lirih Kinarah menyentuh makam sang kakak. Air matanya tak henti-hentinya mengalir, membasahi pipinya. Bahkan matanya sangat jelas terlihat bengkak karena tak henti-hentinya menangis. Lalu bagaimana denganku? Apa kau berniat ingin meninggalkanku? Tanya Rehan lirih. Kinarah langsung menatap sang suami lalu tersenyum. Kau akan baik-baik saja tanpaku. Ada banyak orang yang akan menemanimu dan menyayangimu. Rehan langsung menggeleng dan menggenggam erat tangan Kinarah. Tidak ada yang bisa menyayangiku melebihimu. Aku mohon jangan bicara seperti itu, sahut Rehan pelan. Ayo kita pulang sayang. Kinarah membalas genggaman tangan Rehan dengan tangan yang satunya lagi. Rehan pun mengangguk lalu membantu Kinarah untuk berdiri. Namun baru saja selangkah Kinarah berjalan, wanita itu kembali tak sadarkan diri. Sayang, Nona, Kinarah! Semua orang yang masih ada di dekat makam langsung panik. Dengan sigap, Rehan menggendong sang istri menuju mobil. Bibi Ella dan Steve pun langsung menyusul. Mari dokter, ucap Steve pada dua dokter yang masih berdiri di dekat makam Kanaya. Setidaknya kau sudah membuatnya bahagia, walau dalam waktu yang singkat, ucap dokter Andre menepuk pundak dokter Leo. Laki-laki itu pun pergi meninggalkan dokter Leo yang masih berdiri. Dia menatap makam orang yang ingin ia lamar. Saat semua mobil sudah melaju meninggalkan area pemakaman, dokter Leo langsung terduduk lemas di depan makam Kanaya. Teriak dokter Leo keras. Air mata yang tadinya bisa dibendung kini mengalir deras menatapi makam orang yang ia cintai. Kenapa kau pergi secepat ini di saat aku baru saja mengenalmu? Kenapa Kanaya? Tangis dokter Leo meremas tanah kuburan Kanaya. Dan pada akhirnya cintaku bertepuk sebelah tangan juga. Setelah pulang dari makam, Rehan langsung menggendong sang istri menuju kamar. Laki-laki itu sangat panik sekarang karena Kinarah belum kunjung sadarkan diri. Panggilkan dokter, titah Rehan pada Bibi Ella. Kepala pelayan itu pun mengangguk dan langsung melaksanakan perintah dari majikannya itu. Sesampainya di kamar, Rehan langsung membarikan tubuh Kinarah mengganti pakaian wanita itu yang sudah terkena tanah tadi. Kakak, lirik Kinarah pelan. Rehan pun langsung mendekat ke arah Kinarah. Aku di sini sayang. Kakakku kakakku sudah pergi. Tangis Kinarah membayangkan wajah sang kakak yang tersenyum kepadanya semalam. Kini senyuman itu tak lagi bisa ia saksikan. Aku sudah tak bersemangat lagi. Aku lelah, Rey. Jangan begitu sayang. Kau harus tetap semangat untuk hidup. Ingat, ada dua nyawa yang sedang kau kandung. Kau harus tetap baik-baik saja, sahut Rehan mengelus lembut punggung Kinarah. Apa aku akan kuat? Tanya Kinarah menatap wajah sang suami. Kau wanita kuat sayang, kau pasti kuat, sahut Rehan menjung kening Kinarah agar sang istri bisa sedikit tenang. Setelah beberapa menit menenangkan sang istri, akhirnya wanita hamil itu kembali terlelap. Hari dilalui dengan sangat berat. Terlihat dari kondisi tubuh Kinarah yang memburuk setelah diperiksa dokter. Selagi sang istri tidur, Rehan pun bergegas ke ruang kerjanya menemui Steve yang sudah lama menunggu di ruangan itu. Bagaimana? Tanya Rehan dingin. Tampak tatapannya menyeratkan amarah yang membara. Dari 5 pelayan ada 2 pelayan yang mati bunuh diri, sedangkan 3 pelayan mati dibunuh. CCTV juga dirusak ketika jam menunjukkan pukul 2:30. Itu berarti memang ada konspirasi di situ. Kenapa bisa ada pengkhianat dari 5 pelayan itu? Tanya Rehan menatap tajam Steve.
semua di luar kendali saya, Tuan. Saya sudah memilih 5 pelayan itu yang bersih dari kasus apapun yang bersangkutan dengan Nyonya Besar atau Sarah, Tuan. Tapi tetap saja yang namanya manusia ada kelirunya. Jelas Dave tak berani menatap tuannya. Ini adalah sebuah kegagalan yang memalukan baginya. Ia tak bisa mengangkat kepalanya untuk menatap sang tuan. Cih, keteledoranmu sangat fatal, tapi aku juga tak bisa mengalahkanmu karena itu bukanlah hal yang penting sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan? Tanya Steve mulai mengangkat kepalanya. Bawa Regan ke tempat biasa, buat dia merasa kalau hidupnya taklah berguna dan lebih baik mati saja. Titah Rehan dengan seringnya kejam khasnya. Baik Tuan, akan saya laksanakan. Masalah Mami itu adalah urusanku, ucap Rehan dengan wajah datar. Baik Tuan. Rehan kembali menghela nafas berat. Laki-laki itu pun menatap ke arah jendela ruang kerjanya. Bagaimana dengan Leo? Tanya Rehan pelan. Dari pantauan, Dokter Leo baru saja pulang dari makam, Tuan. Tetap pantau dia dari jauh. Jangan sampai dia melukai dirinya sendiri. Baik Tuan. Setelahnya Rehan pun kembali ke kamar, sedangkan Steve langsung pergi melaksanakan perintah sang tuan. Sesampainya di kamar, Rehan langsung membaringkan tubuhnya dan memeluk Kinara yang tertidur pulas. Hidupnya berjalan dengan hal-hal yang tak pernah ia duga sebelumnya. Banyak kejadian-kejadian aneh dan juga menjengkelkan ketika ia mulai menikahi Kinara. Rehan menutup matanya mencari kenyamanan dengan memeluk Kinara dengan erat. Pikirannya melayang ke sana kemari, memikirkan masa depan yang belum bisa ditebak. Tapi meski kehidupan berat dijalani, ia akan tetap bertahan. Selagi Kinara ada di sampingnya, ia akan tetap selalu kuat. Apartemen Regan. Laki-laki itu tersenyum puas melihat luka-luka yang diciptakan oleh suruhannya pada tubuh target. Regan benar-benar puas dengan hasil kerja anak buahnya yang kini ikut mati juga. Pembalasan kecil untukmu, Rehan, ucap Regan tersenyum sinis. Setelahnya barulah pembalasan terbesarku, lanjut Regan, membuang ponsel yang ia pegang tadi ke sembarang arah. Ia pun pergi ke kolam untuk berenang sebentar. Ia ingin merayakan kesuksesan rencananya dengan berenang dan berpesta nanti malam harinya. Makan dulu ya, bujuk Rehan menyodorkan bubur ke mulut Kinara. Aku rindu kakak, ucap Kinara pelan. Rehan kembali menghela nafas panjang. Sudah berapa kali Kinara mengatakan itu. Ia juga tahu istrinya pasti sedang merindukan sang kakak, tapi ia tak mau sang istri menyiksa diri dengan tak makan. Aku mohon makanlah sayang. Kalau kau tak kasihan dengan tubuhmu, setidaknya kasihanilah aku. Lirih Rehan tak sanggup menahan rasa sedihnya, bersikap tegas. Di saat seperti ini sangatlah menyusahkan. Kinara menatap sang suami. Selera makannya memang tak ada, tapi melihat suaminya ikutan sedih dan kesulitan menghadapinya, ia pun membuka mulut lalu menerima bubur itu. Besok mau berkunjung ke makam lagi? Tanya Rehan tersenyum senang saat Kinara sudah mulai mau makan. Iya mau, kalau begitu makan yang banyak ya. Di sisi lain, Regan sudah menyiapkan makanan dan juga minuman beralkohol untuk bersenang-senang malam ini. Ia terlihat sangat bersemangat, apalagi melihat notif pesan m-bankingnya. Ia semakin senang. Dengan tampilan yang santai, laki-laki itu duduk di balkon kamar sembari menikmati segelas wine merah. Tak lupa ia juga sudah memanggil wanita pilihan untuk melayaninya malam ini. Suara bel pintu terdengar. Regan tersenyum senang mendengar suara yang ia tunggu-tunggu dari tadi. Dengan langkah yang santai, Regan berjalan ke arah pintu. Pasti itu adalah wanita panggilannya. Kau sudah buk. Sebelum sempat Regan menyelesaikan ucapannya,
kepalanya sudah dihantam dengan balok besar. Sialan, geram Regan, memegangi kepalanya yang sakit. Pandangannya jadi berkunang-kunang. Belum juga rasa sakit itu hilang, kini sudah ada pukulan kedua. Laki-laki yang menggunakan setelan serba hitam itu masuk ke apartemen Regan, lalu menutup pintu. Teriak Regan merasakan sakit. Cairan kental berwarna merah pekat keluar perlahan dari hidungnya. "Siapa kau?" teriak Regan keras. Meski ia belum bisa terlalu jelas menatap orang di depannya, tapi ia berusaha untuk tetap terlihat kuat. Satu pukulan kembali mengenai kepala Regan. Alhasil laki-laki yang akan merayakan pesta keberhasilannya itu terkapar tak berdaya. Sang pemukul pun membuka maskernya, lalu tersenyum licik. Setelahnya ia langsung menghubungi orang-orangnya untuk membawa tubuh Regan keluar dari apartemen. Malam terus berlanjut, jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Mata yang tadinya terpejam kini terbuka setelah merasakan sesuatu yang ada di sampingnya menghilang. "Sayang," Kinarah menatap ke sisi tempat tidur yang kosong. Wanita itu juga mencari-cari ke sisi kamar yang lain. "Sayang," panggil Kinarah dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Wanita itu pun kembali ke tempat tidur, lalu menarik selimutnya menutupi tubuhnya dari dinginnya malam dan udara AC. Hening, hingga suara pintu dibuka pun terdengar. Kinarah langsung mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang datang. "Kenapa bangun?" tanya Rehan berjalan mendekat. "Kau dari mana?" tanya Kinarah saat melihat pakaian rapi serba hitam yang dikenakan suaminya. Rehan pun membuka jaketnya lalu meletakkan di atas kursi. "Aku dari luar," jawab Rehan mengelus lembut kepala Kinarah agar wanita itu kembali tidur. Kau keluar? Kemana? Untuk apa?" tanya Kinarah menginterogasi sang suami. "Menemui Steve, katanya dia kurang sehat." "Benarkah? Sakit apa?" tanya Kinarah menyembunyikan wajahnya di dada bidang Rehan. "Sepertinya demam, tapi sudah ditangani oleh dokter tadi," jawab Rehan santai. "Oh, aku kira dia tak bisa sakit," gumam Kinarah masih bisa didengar oleh Rehan. Laki-laki itu pun tertawa kecil sembari mengelus lembut punggung sang istri. "Dia juga manusia, sayang," sahut Rehan pelan. Kinarah tampak mengangguk lalu kembali mengeratkan pelukannya. Di sisi lain, malam terlewati dengan udara yang tak hangat. Mata Regan sudah terbuka sempurna, begitu pula dengan kesadarannya. "Kau sudah bangun?" Regan langsung menatap ke sumber suara. Matanya menatap benci orang yang berdiri di hadapannya sekarang. "Padahal malam masih panjang, tapi kau sudah bangun." Laki-laki itu berjalan mendekati Regan, lalu menyentuh dagu Regan dan mendongakkan kepala Regan dengan paksa. Dengan kuat jari jemarinya menarik penutup mulut Regan, menimbulkan suara rintihan dari mulut sang asisten Nyonya Besar Wijaya. "Apa yang kau inginkan, bajingan?" tanya Regan geram. Laki-laki itu bahkan sampai meludahi orang yang ada di depannya. Setelah meludah, Regan pun tertawa saat melihat wajah kesal laki-laki yang ada di hadapannya itu. Tawa Regan pun sirna saat wajahnya terkena ludah orang yang ada di depannya sekarang. "Impas, kurang ajar kau, Steve," teriak Regan marah. Laki-laki itu memberontak, mencoba melepaskan ikatan di kaki dan tangannya. Namun usahanya tak membuahkan hasil karena ikatan itu sangat kuat. "Kau juga," balas Steve tersenyum sinis.